Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mantias Yugo YouTube channel. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan cerita dari beberapa orang tua atau wali siswa ya, tentang kesulitan mereka menghadapi anak-anaknya yang mulai malas belajar. Ya, sehingga nilainya menurun dan bahkan nilai ulangan-ulangannya itu berada di bawah standar minimum alias di bawah KKM ya. Nah, saya ada beberapa tips untuk para orang tua menghadapi atau mengatasi anak-anaknya yang malas belajar. Baik, ke tips yang pertama ya, yaitu amati gaya belajar anak. Gaya belajar anak itu ada 3. Yang pertama kinestetik, yang kedua gaya belajar auditorik, dan yang ketiga adalah gaya belajar visual. Anak yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih suka belajar praktek langsung atau yang suka bergerak ya. Yang kedua, anak yang memiliki gaya auditorik lebih suka mendengarkan ya, mendengarkan yang metode pembelajarannya seperti metode ceramah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah gaya belajar visual. Anak tersebut lebih suka memilih belajar dengan video, gambar, baca buku. Nah, itu adalah gaya belajar anak yang visual. Silahkan amati anak Anda di rumah, apakah anak Anda itu memiliki gaya belajar kinestetik, auditorik, atau visual. Karena apabila anak Anda lebih suka dengan gaya pembelajaran kinestetik, mungkin tidak akan baik kalau mendapatkan pembelajaran secara auditorik atau visual ya. Begitupun sebaliknya. Mungkin bisa saja masuk namun tidak maksimal. Seperti itu ya. Tips yang kedua, berikan anak tantangan dan apresiasi ya. Tantangan dan apresiasi ini sangat penting untuk memacu semangat anak-anak ya. Jadi misalkan begini, tantangannya yang kira-kira anak dapat melaluinya saja ya, jangan yang terlalu berlebihan. Nah, untuk tantangan misalkan begini, Dek, dalam waktu seminggu ini apabila Ade dapat menghafal perkalian 6 sampai dengan 8, ayah dan bunda akan berikan tempat pensil baru untuk kamu. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi ada semangat karena anak kecil itu atau anak-anak itu sangat suka banget dengan tantangan ya. Nah, saran saya juga untuk apresiasi yang bentuknya hadiah juga jangan yang berlebihan. Berikan hadiah yang kira-kira memang diperlukan oleh anak ya. Boleh tadi tempat pensil, atau mungkin memang kalau misalkan sepatunya sudah rusak, berikan sepatu baru, atau mungkin tas baru dan lain-lain. Boleh juga dengan memberikan kado yang sifatnya jalan-jalan misalkan ya. Kalau Ade hafal perkalian, minggu depan kita jalan-jalan ke puncak misalkan gitu. Nah, itu boleh juga. Asal Yanda atau Bunda jangan sampai membohongi ya, ketika anak sudah melalui tantangan tadi, berarti ayah dan bunda juga harus menepati janjinya. Jangan sekali-kali ayah dan bunda tidak menepati janji. Upayakan tepati janji agar anak selalu termotivasi semangatnya. Tips yang ketiga, yaitu amati minat anak. Tidak semua anak itu minatnya di bidang akademik ya. Nah, ini yang perlu ayah dan bunda tahu. Jadi ada anak yang tertarik pada bidang seni misalkan. Dia suka menari, menyanyi, acting, dan lain-lain. Atau juga ada yang suka minatnya ada di olahraga. Dia suka sepak bola atau basket atau berenang. Nah, itu adalah minat yang harus disalurkan.
ketika ayah dan bunda tahu minat anak ya, maka itu akan mendorong semangat anak. Anak ini malas belajar, tapi minatnya kita tidak tahu adanya di mana, maka anak tersebut tidak akan dapat dukungan ya. Jadi yang lebih baik adalah kita amati dulu minatnya apa, apakah di akademis atau di olahraga atau di seni atau di bidang yang lainnya. Jadi kita harus tahu minat anak. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, kita akan seimbangkan akademis dengan bakatnya tersebut atau minatnya tersebut. Misalkan begini, anak kita minatnya di berenang misalkan, bidang olahraga ya. Jadi kita bisa membuat kesepakatan dengan anak ya. Begini misalkan, Dek, kamu boleh ikut klub berenang, tapi ada syaratnya. Kamu jangan tinggalkan kewajiban kamu sebagai pelajar di sekolah ya. Dengan begitu, anak akan merasa terdukung, akan merasa minatnya tersalurkan, dan dia akan berusaha untuk menyeimbangkan antara minatnya dengan akademisnya di sekolah. Nah, ini satu lagi yang penting, ayah dan bunda tidak perlu resah dengan nilainya di sekolah ya, nilai akademisnya di sekolah. Tapi kembangkan saja minatnya, dan itu akan menjadi nilai plus untuk anak Anda ya. Jadi tidak apa-apa, yang penting melewati atau minimal di standar minimum nilainya. Yang lainnya silahkan Anda bisa kembangkan pada minat anak Anda. Tips yang keempat, ajari anak di rumah. Nah, begini, tidak semua anak menyukai gurunya ya. Jadi ada anak yang memang tidak suka dengan gurunya. Otomatis ketika kita tidak suka dengan guru, tidak cinta dengan guru, maka secara otomatis juga tidak akan suka dengan pelajarannya. Ini adalah tantangan buat ayah dan bunda di rumah ya. Ajari anak Anda di rumah dengan baik. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu bingung. Bahkan mungkin ya, mohon maaf apabila ayah dan bunda secara akademis dulu waktu sekolah kurang ya, dan tidak mengerti pelajaran anak-anak sekarang. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat ayah dan bunda. Ingat, ayah dan bunda atau orang tua itu adalah guru terbaik atau teladan yang terbaik untuk anak-anaknya sendiri. Jadi begini, ayah dan bunda bisa membuat semacam penekanan kepada anak. Dek, ayah dan bunda memang tidak tahu bagaimana matematika ini dikerjakan, tapi ayah atau bunda akan menemani kamu belajar sampai kita bisa ya. Nah, dengan pernyataan seperti itu, anak akan merasa ada solusi ya, ada solusi yang akan dikerjakan berbarengan. Meskipun ayah dan bunda tidak mengerti pelajarannya, tapi kita akan berusaha melakukannya bersama-sama. Entah itu mencari dari tutorial di YouTube, atau mengingat masa lalu, atau mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan, dan juga referensi dari buku. Nah, pokoknya segala cara pasti akan bisa dilakukan oleh ayah, bunda, dan anak di rumah. Lakukan, berikan pembelajaran yang terbaik kepada anak. Tips yang kelima, penuhi tangki cinta anak Anda. Tangki cinta ya. Nah, tangki cinta itu apa sih? Tangki cinta itu ibarat kendaraan adalah bahan bakar. Kita misalkan memiliki kendaraan sepeda motor Matic ya misalkan. Kita isi bahan bakar dengan bahan bakar Pertamax atau Pertamax Turbo misalkan gitu. Nah, dengan demikian maka sepeda motor kita akan melaju dengan kencang dan mesin akan terawat ya. Begitu juga dengan anak kita. Apabila kita berikan tangki cinta yang maksimum, yang tepat, yang cocok, maka anak kita juga akan melalui hari-harinya dengan maksimal. Begitu. Contohnya begini, apabila motor kita isi dengan air misalkan, atau dengan minyak goreng misalkan ya, apakah motor kita akan berjalan? Tentu saja tidak. Maka motor kita akan ngadat ya.
Begitu juga anak kita. Anak kita apabila kita berikan tangki yang tidak cocok, ya, tidak diberikan kasih sayang, tidak diberikan perhatian, tidak diberikan dukungan, maka anak kita akan ngadat. Ngadatnya berbentuk apa? Malas belajar. Tangki cinta yang dimaksud adalah waktu yang baik atau yang berkualitas, berikan perhatian, berikan dukungan, ya. Apabila kita melihat anak kita sedang main HP terus seharian, maka kita akan jengkel. Nah, kita jangan langsung marahin, ya, tapi berikan nasihat-nasihat yang lembut, yang tidak menjatuhkan martabatnya sebagai anak kita, ya. Jadi tetap harus kita jaga, ya, agar anak itu tidak membekas di hatinya kalau orang tua yang tidak baik, yang jahat, yang suka marah-marah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi berikan perkataan yang baik, nasihat yang baik ketika kita menyampaikan kepada anak kita, ya. Ingat, penuhi tangki cinta anak dengan apa? Dengan waktu yang berkualitas, perhatian, dukungan, pokoknya lakukan yang terbaik untuk anak kita. Nah, itulah 5 cara mengatasi anak yang malas belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat ayah dan bunda di rumah. Dan selamat mencoba, mudah-mudahan bisa diaplikasikan kepada anak Anda. Dan semoga anak Anda mulai rajin belajar dan nilainya semakin membaik. Tentunya dukung minat anaknya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.